Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya mendapatkan 600 pip di pair XAU USD atau Gold. Oke, langsung saja di sini saya akan memberitahu rahasianya kepada teman-teman. Sebenarnya nggak ada rahasia ya, hanya perlu kesabaran menunggu momen. Oke, saya mulai dari time frame daily dulu. Di sini bisa kita lihat ya, market menyentuh yang namanya fresh SND di time frame daily ini. Namun saya tidak langsung entry nih, sell di sini tidak. Saya tipe trader yang suka menunggu yang namanya konfirmasi. Saya menunggu konfirmasi berupa change of character di H4 maupun H1. Kita turunkan lagi ke time frame H4 untuk mencari konfirmasi. Dan di sini saya melihat beberapa konfirmasi ini. Yang pertama ada yang namanya change of character, walaupun tidak valid di sini change of character ya. Di sini tidak valid karena dia tidak break body, hanya sumbu. Ini tidak valid. Namun jika teman-teman perhatikan di time frame 1 jam, di sini valid change of character. Oke, kita anggap di time frame 4 jam saya mencari konfirmasi tidak valid ya, change of character. Dia cuman melakukan liquidity sweep, dan di sini juga order block untuk bullish teman-teman. Nah, ini order block untuk uptrend. Namun di sweep dulu, baru dia naik. Dan yang konfirmasi kedua saya melihat di sini namanya head and shoulder, bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Dan yang ketiga saya menggunakan konfirmasi yang namanya trendline. Trendline saya gunakan di H4, selalu di H4. Nih. Namun saya tidak langsung entry jika dia break trendline. Kenapa? Karena kalau bagi pengguna trendline itu biasanya tanpa konfirmasi tambahan itu sering tertipu. Misalkan dia sudah break trendline, dia bisa saja ke atas lagi, kecuali dia harus break swing sebelumnya lagi nih, harus break ini baru lebih pasti. Namun seperti yang saya bilang tadi, di time frame 1 jam sudah tercipta yang namanya change of character. Change of character di bagian sini. Dan saya langsung menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari golden ratio-nya. Di sini ada 3 titik entry ya sebenarnya, namun ketika saat membuka market saya langsung melihat di bagian ini, price sudah menyentuh bagian ini. Oke sih teman-teman, kalau nggak saya mungkin bakalan entry di bagian sini juga. Tapi saat itu news, kalau saat news sih saran saya teman-teman harus mencari SNR atau SND di time frame besar. Saya tidak menyarankan di time frame H1 kalau saat news, mending di H4 atau di daily. Karena saat itu saat news dan saya melakukan entry di bagian ini pas banget ketika saya sedang buka market ya. Saya entry di bagian ini short. Target pertama saya sih di sini. Namun setelah saya melihat lagi di time frame daily, ternyata terdapat area demand. Nah, price bakalan mantul di sini. Yang pertama demand, dan yang kedua di sini ada change of character yang tadinya penurunan menjadi kenaikan. Bisa dilihat di sini juga ada resisten yang tadinya resisten ya, dijebol dan menjadi support. RBS, resisten become support. Kalau bagi teman-teman penganut SMC mungkin di sini disebut
breaker block, karena sini order block untuk bearish dan berharap turun lagi, namun di break jadi breaker block, kalau nggak salah sih itu ya. Dan ekspektasi saya market bakalan membuat change of character lagi di sini di time frame H4 itu lebih pasti ya, jangan di M30 deh. Dan kita bisa entry buy. Oke, sedikit tips nih buat teman-teman. Misalkan teman-teman baru pemula nih, baru mengenal trading, teman-teman bisa mapping di time frame besar dulu. Di daily cari zona SNR, SBR, atau RBS atau SND dan tandai zona tersebut dan tunggu aja konfirmasi nih. Jika price merespon zona tersebut, price bakalan membuat yang namanya konfirmasi change of character di time frame 4 jam maupun 1 jam. Saran saya di 4 jam, nah bakalan seperti ini. Jarang sekali market setelah menyentuh ini langsung berubah arah tren. Tidak, palingan itu cuma pullback. Dan walaupun di saat news dia langsung berlawanan arah seperti itu, biasanya itu spike, dia bakalan naik lagi dan sideways atau membuat struktur baru berdempetan, baru membuat change of character lagi. Ini spike-nya tadi atau sumbunya saat terjadi news. Nggak usah buru-buru, walaupun teman-teman suka bertrading di saat news, teman-teman bisa menunggu konfirmasi dulu, nggak harus langsung. Begitupun saat downtrend, misalkan dari downtrend seperti ini, kita sudah menandai supply atau demand yang fresh, dan tunggu saja, price bakalan membuat struktur baru berupa change of character untuk kenaikan. Dan jarang sekali price tersebut seperti ini ya, misalkan ini jauh, high-nya jauh, dia langsung gini, nggak mungkin ini udah berapa pips, nggak mungkin dia langsung, palingan dia spike dulu turun, membuat ekor ya di saat news, dan membuat struktur baru lagi, baru membuat change of character untuk kenaikan, dan di situ teman-teman bisa langsung entry. Oh ya, satu lagi saya akan memperlihatkan contoh di real market ya. Kita akan lihatkan di real market. Nah, di sini ini contohnya tadi, konfirmasinya change of character. Price bakalan selalu membuat ciri-ciri. Nah, di sini ada double bottom. Nih, saya perhatikan ya. Nggak mungkin dia dari downtrend langsung naik ke atas gitu. Nggak mungkin teman-teman. Kecuali saat news, itu pun dia bakalan spike. Nah, di sini dia pullback lagi ke bawah, dia change of character lagi. Enaknya di time frame besar seperti itu. Jadi kalau bagi teman-teman di time frame kecil ya harap dimaklumi banyak gocekan ya. Nah, di sini kita turunkan ke time frame 4 jam. Kita cari konfirmasinya di time frame 4 jam ini. Bisa dilihat nih, order block ini di break, order block ini di break ya, sempat turun dulu sini, teman-teman bisa melihat struktur. Jadi nih di break kenaikan dan dia balik turun, dia harus break ini lagi. Nah, untuk kenaikan lagi dia harus break ini. Price bakalan selalu seperti ini teman-teman, membuat ciri-ciri saat dia ingin kenaikan maupun penurunan. Jadi saran saya tentang market struktur teman-teman bisa dalami tentang price action tanpa perlu teknikal yang lainnya. Saya contohkan lagi. Sini ada double top yang tidak mungkin langsung seperti ini. Misalkan dia lagi uptrend nih. Ini kan uptrend.
langsung seperti ini. Itu tidak akan mungkin, jarang sekali teman-teman. Kalaupun ada itu di saat news, lalu membuat spike lagi. Dan dia sideways baru membuat yang namanya change of character. Nah, saya lihat ini kan, mana mungkin dia langsung break ini, swing high yang valid ini di major struktur. Tidak mungkin dia membuat minor struktur, dan minor struktur ini di break. Itu aja. Kecuali saat ini sedang sideways ya. Nah, ini saat uptrend, yang tadinya uptrend dia break ini, yang namanya change of character ini ada 4 ya teman-teman, change of character. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video saya, jangan di video orang lain. Saya Fergian Hari, pamit undur sendiri.